Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengisi bulan Ramadan kita dengan amal kebaikan. Dan alhamdulillah pula kita sekarang berada di hari ke-20 dan nanti malam adalah hari ke-21. Tentunya ini mengharuskan kita untuk lebih bersemangat, karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sudah memasuki 10 malam yang terakhir, maka beliau lebih serius, beliau lebih bersungguh-sungguh untuk memakmurkan malam-malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah menyelisihinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah yang namanya menyelisihi janjinya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud di sini doa. Orang yang dia itu menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, maka apa? Sayadkhuluna jahannama, maka mereka akan masuk neraka jahanam. Karena orang yang tidak mau berdoa itu berarti menunjukkan dia itu sombong, merasa tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang, sangat senang kalau hambanya, kalau kita ini selalu memohon kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha kaya. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini diancam orang-orang yang dia itu menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam. Mereka akan masuk neraka jahanam dakhirin, dalam kondisi terhina. Menurut Ibnu Qayyim itu yang pertama itu adalah hudurul qalbi wajtima'uhu alal matlub, di mana hati kita ini kita hadirkan ya ketika kita ini memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memohon itu dibayangno ya, bayangkan ya, supaya apa? Benar-benar khusyuk nanti. Ya, kita mohon bener ya. Jadi jangan kita mohon lisannya itu Masya Allah terampil sekali mohon, tapi hatinya kemana-mana, ya itu nggak nyambung namanya, ya. Sehingga apa? Jadi antara yang kita ucapkan dengan yang kita yang ada di dalam hati dan yang kita ucapkan itu harus sama, serius. Fa insya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jadi harus yakin, menghadirkan hati benar-benar Allah mesti ngabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu tidak menerima doa yang muncul dari hati yang lalai dan main-main. Ya ini saya katakan antara hati dengan lisannya nggak nyambung. Ya. Jadi orang ngomongnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, sing dibayangno mana-mana. Itu nggak nyambung. Mengapa?
Maka itu kata Rasulullah SAW, ketahuilah Allah itu nggak akan mengabulkan suatu doa yang muncul dari hati yang lalai, tidak mikir doanya tadi sama sekali. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, ya dipikir bahwasanya kita ini banyak dosanya, kita ini banyak kesalahannya, nangis kita, sehingga apa? Khusyuk, ya kan gitu, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Ibnu Qayyim, ya, setelah hatinya dihadirkan, berusaha ta'arri awqat, ya, al-ijabah, berusaha mencari waktu-waktu yang mustajab untuk kabulkan doa yang tadi kita sudah singgung. Di antaranya apa? Yang pertama, waktu yang mustajab untuk berdoa itu sepertiga malam yang terakhir, ya, sepertiga malam yang terakhir. Berarti apa? Taruhlah yang namanya malam itu kan dari maghrib sampai subuh, itu dibagi tiga. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang mustajab. Jadi waktu yang mustajab. Sehingga apa? Sehingga Anda sekarang di bulan Ramadan biasanya lebih apa? Ibaratnya bangun lebih gasik. Maka apa? Manfaatkanlah untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena berdoa di sepertiga malam yang terakhir itu adalah mustajab. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya khina yabqa thuluthul lailil akhir." Ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu turun di setiap malam, ya, menuju langit dunia. Ketika waktu malam itu tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Itu setiap, ya, malam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Berarti apa? Lebih dekat, ya kan gitu. Fayaqul, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang dia berdoa kepadaku, siapa yang memohon kepadaku, fa astajibalahu, maka aku akan kabulkan untuknya. Wa man sa'alani fa u'tiyalah. Ya, barang siapa yang dia meminta kepadaku, maka aku akan kasih dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan beri ampunan untuknya. Ini Allah sendiri yang berfirman bahwasanya di sepertiga malam terakhir Allah janjikan, siapa yang berdoa kepadaku mesti tak kasih, siapa yang meminta kepadaku tak kasih, siapa yang memohon ampun kepadaku tak kasih ampunan dia. Ini harusnya menjadikan kita ini semangat, apalagi di Ramadan kayak begini. Manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selesai adzan langsung. Kenapa? Karena ini waktunya berdoa. Malah banyakkan masyarakat malah buat puji-pujian, ya kan gitu. Salah, harusnya pakai apa? Banyak berdoa. Ya, jadi banyak berdoa. Ya, sehingga apa? Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya, "Ya Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana." Ya, wahai Rasulullah, orang yang suka azan itu, ya, mereka itu telah mendahului kami dari sisi keutamaan. Mereka punya keutamaan. Apa diantaranya fadilah, keutamaan orang yang suka azan? Orang yang suka azan itu nanti pada hari kiamat di mahsyar, lehernya dia itu lebih panjang daripada yang lain. Kalau di dunia itu mungkin aib, tapi kalau di sana itu adalah kehormatan. Kenapa? Karena semua orang itu tingginya sama. Sehingga apa? Gak bisa lihat yang lain, dia lebih nongol di tinggi. Maka apa? Keutamaan tersendiri. Sehingga apa? Dia bisa melihat semuanya. Ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Kalau orang di sini mungkin lehernya terlalu panjang, di dunia mungkin agak aib gitu ya. Tapi kalau di sana itu justru sampai komat. Nah, ini kan lebih lama lagi. Kalau apalagi kalau kita kasih jeda 10 menit. Ya berarti apa? Antara adzan sampai qomat ada waktu 10 menit. Perbanyak untuk berdoa. Ya, perbanyak untuk berdoa. Di dalam sebuah hadis yang panjang, yaitu tentang hadis Tentang hadis
tasyahud. Maka apa? Di akhir dari hadis tersebut kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, summa yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilai fayad'u. Maka ketika dia sudah selesai baca tasyahud, maka hendaknya dia memilih doa yang ia senangi dan berdoa dengannya, ya, memohon kebaikan. Tentu diantaranya ya jangan kita lupakan doa meminta apa? Keselamatan dari fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnah kehidupan dunia, ya kan? Kemudian dari siksa neraka jahanam. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau Anda mau nambah, silakan nambah doa yang lain, ya. Yang itu adalah doa yang luar biasa, ya. Kenapa? Waktunya mustajab. Anda silakan pilih doa yang Anda suka. Kemudian yang kelima, waktu yang mustajab itu adalah ketika imam naik mimbar pada hari Jumat sampai sholat itu rampung. Makanya kalau imam ya naik mimbar, khusyuk dengarkan khutbah, ya, dengarkan khutbah, perhatikan. Kemudian ketika imam duduk, ya, ketika imam itu duduk untuk apa? Jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena apa? Karena waktu-waktu yang mustajab sampai sholatnya rampung. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian kalau tentang yang namanya di akhir dari waktu, ya, waktu asar dari hari Jumat, itu adalah apa? Itu kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, ini ada yang keenam, itu adalah apa? Yaumul Jum'ati sinta asrata sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam, ya, namanya hari itu siang. Siangnya itu berarti kalau siang itu diawali dari terbitnya fajar, dari mulai subuh sampai maghrib, itu 12 jam. Malam pun 12 jam, kan begitu. Maka apa kata Rasulullah? La yujadu muslimun yas'alullaha syai'an. Tidak dijumpai seorang muslim dia memohon kepada Allah sesuatu, illa atahullah, kecuali Allah akan memberinya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, maka carilah waktu yang mustajab. Itu adalah apa? Di akhir waktu setelah asar. Di akhir waktu setelah asar. Dari mulai asar sampai apa? Menjelang maghrib. Hari Jumat itu waktu yang mustajab, ya, untuk berdoa. Bul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi apa? Jadi khusyuk, ya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah itu hendaknya dengan penuh khusyuk. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu membuat sebuah bab, ya, istihbabu khabdis saut bidzikri illal fil mawadi allati warada syar'u bi raf'i fiha. Tidak apa? Dianjurkan untuk merendahkan suara, melirihkan suara, ya, ketika berzikir dan ketika berdoa, kecuali yang disunnahkan untuk dikeraskan, ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi kalau secara umum kita berdoa ya yang lirik, jangan kemudian teriak-teriak. Kenapa? Karena kita memohon kepada Zat yang maha apa? Mendengar, ya. Tuhan kita bukan tuli, ya, tapi adalah apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar, dia itu sangat dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiblah waktu doa. Ketika kita memohon kepada Allah itu menghadap kiblat, ya. Jadi menghadap kiblat. Ini adalah salah satu adab ketika kita berdoa. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau waktu mau perang Badar. Mau perang Badar, ketika beliau melihat musuh jumlahnya lebih banyak, umat Islam cuma 313, sedangkan orang kafir Quraisy ketika itu 1000 orang. Maka kemudian Rasulullah SAW menghadap kiblat, beliau mengangkat tangannya sampai dalam satu riwayat itu tangannya Rasulullah itu diangkat sampai setinggi, ya, tinggi mungkin, sampai yang namanya surbannya beliau itu lepas, diambil oleh Abu Bakar, pakaikan lagi. Karena saking apa? Saking seriusnya beliau memohon kepada Allah. Loh, kita ini kadang berdoa itu tangannya ditempelin cuma di paha. Amin, amin, gitu aja, ya.
ini orang apa? Apalagi kalau depannya misalnya berkate gitu kan, ya misalnya tumpengi gitu ya, aman lah posisi kan itu kan, sudah bisa diamankan kan itu. Salah. Jadi kalau kita mohon itu yang serius, diangkat tangannya kayak begini. Paling tidak tangan kita itu ada di hadapan kita gitu. Jadi kayak gitu. Ya, tangannya dihimpun kayak gini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan cuma diletakkan di paha gini, amin, amin itu ya. Atau enggak ya berdoa sendiri tangannya di paha. Ini orang yang enggak semangat. Ya, gimana enggak semangat mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah apa? Beliau kemudian fastaqbala an-nabi al-qiblata summa madda yadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menghadap kiblat, kemudian beliau adalah menengadahkan kedua tangannya, ya. Kemana? Ke langit. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian termasuk adab, ya, ketika berdoa itu yang kelima itu adalah at-thaharah inda doa. Hendaknya ketika kita berdoa itu seyuknyanya dalam posisi suci. Dalam posisi suci. Supaya apa? Supaya ini lebih meyakinkan lagi kita ini berada dalam posisi suci. Ini adalah bagian dari adab. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang direwayatkan sahabat Muhajir ibnu Qunfud, ya, Muhajir ibnu Qunfud, bahwasanya suatu saat sahabat Muhajir ibnu Qunfud ini pernah menemui Rasulullah, tapi Rasulullah itu lagi kencing, posisi lagi kencing. Dia kemudian mengucapkan salam. Lalu kemudian Rasulullah nggak jawab salamnya. Baru setelah beliau itu selesai bersuci, kemudian apa? Kemudian beliau minta maaf. Minta maaf kepada sahabat Muhajir, disalami kok nggak dijawab gitu kan? Nanti dianggap kayak apa, Rasulullah nggak suka sama dia atau gimana kan gitu. Maka kemudian apa? Kemudian yang namanya Rasulullah SAW beliau minta maaf. Kemudian dia mengatakan, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an adzkurallah illa ala taharah. Ya, wahai Muhajir bin Qunfud, tidaklah aku, ya, tidaklah aku enggak mau menjawab salammu itu bukan karena aku benci kamu, bukan enggak suka kamu, tapi aku itu tidak suka, tidak senang, ya, menyebut nama Allah sedangkan aku tidak dalam posisi suci. Sedangkan kalau kita berdoa kan kita nyebut Allah, ya Allah, Allahumma, ya kan begitu. Maka apa? Maka Rasulullah itu sampai seperti itu beliau. Ya, sehingga apa? Sehingga beliau mengajarkannya demikian. Maka idealnya, ya, walaupun ya tidak mesti Anda mohon itu mesti dalam posisi suci terus, dalam hati posisi wudu terus, enggak. Tapi idealnya, ya, itu adalah dalam posisi suci. Kemudian di antara adab ketika kita berdoa itu adalah mengangkat, ya, kedua tangan ketika berdoa. Ya. Ini adalah penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhan kalian itu maha pemalu, ya, dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih fayarudduhuma sifron. Ya, Tuhanmu itu malu dari hambanya ketika hambanya itu menengadahkan kedua tangannya, ya, kepada Allah lalu dikembalikan dalam kondisi hampa. Itu Allah malu. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, tangan kita tengadahkan ke langit gitu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kok kembali dalam hampa, itu Allah malu. Karena apa? Wong Allah Maha Kaya kok. Allah akan mengabulkan. Jadi Allah akan mengabulkan. Maka apa? Maka di situ letaknya termasuk adab ketika berdoa, mengangkat kedua tangan kita, menengadahkan kedua tangan kita, yaitu adalah ke langit dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhan